keluarkan dalilnya. Yang itu Mekah tadi dalilnya itu di mana yang boleh begitu dan bisa dijadiin dalil di tempat lain. Kan, yang saya ingin katakan adalah bahwa ada orang sholat sejajar laki dan perempuan. Sebentar, kalau orang nggak ada masalah dalilnya, ini kan kita bicara dalil. Pak Helmi, izin, Pak Helmi, tadi ada indikasi penyesatan dan kesesatan dan juga kemudian penodaan juga di sana. Anda sepakat dengan hal ini? Saya orang pertama yang barangkali di Indonesia ini menyatakan prihatin, dan karena itu tidak setuju ada kata-kata sesat dan noda, agama ternoda. Pertama adalah sebutlah misalnya, sebut berkali-kali oleh Kiai Lapis bahwa Panji Gumilang itu sesat. Kalau implikasi sesat apa? Di dalam Islam, kalau orang sesat itu adalun, pasti masuk neraka. Yang menentukan orang masuk neraka itu cuma satu, pemilik neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara kita yang hadir di sini, di luar sana, di Indonesia, di dunia ini yang berhak menyatakan seorang manusia sesat nanti di akhirat. Nah, nasib kita aja belum jelas di akhirat nanti. Kenapa sekarang kita sudah melakukan justifikasi kepada nasib orang di akhirat? Sesat itu biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan, bukan kita. Yang kedua, agama ternoda, Allah ternoda. Ini gimana logikanya? Kok Allah bisa ternoda gitu loh? Allah itu kan maha tinggi, subhanallah. Allah berfirman saja malaikat pingsan, hanya Jibril yang mampu mendengar firmannya. Tiba-tiba kita anggap ternoda. Ya kalau Allah ternoda, dia ternoda, Allah suruh datang ke Polda Metro Jaya aja bikin laporan, ya kan? Laporkan siapa menodai dia. Kan gak mungkin. Karena itu ketika kita melakukan personifikasi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengatakan Allah ternoda, agama ternista. Coba, agama yang berisi nilai-nilai yang sangat tinggi, sangat luhur, bisa ternista. Oh, kalau gitu kita menganut satu nilai-nilai yang bisa ternista dong. Itu nggak masuk dalam logika saya. Perilakunya dianggap nyeleneh Pak Kiai di lingkungan pondok pesantren, harusnya nggak ada salahnya. Kalau misalnya saya Panji Gumilang dianggap nyeleneh, sebut nyeleneh. Kalau dianggap bersalah, biarkan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Jangan bilang dia tersesat, jangan bilang dia ternoda. Boleh saya jawab? Silakan. Ya, baik. Kata nista itu sudah ada kok, di undang-undang juga ada, nanti Bang Egi bisa sampaikan soal nista. Di bahasa Indonesia juga ada nista. Orang yang anggap kita itu tinggi kemudian direndahkan itu namanya menistakan. Bahkan bukan hanya berkenaan dengan keagamaan, tokoh pun yang itu dianggap itu tinggi kemudian direndahkan itu menistakan. Kemudian kalau mengatakan tidak ada yang berhak untuk kita mengatakan sesat. Kita udah dalam Fatihah sendiri mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu sesat. Jadi beda dengan cara berpikir filosofis dengan berpikir tentang hukum. Dan kita ketika menghukum bukan berarti kita suci, tapi Allah sudah memberi ketentuan. Seperti hurrimas alaikumul maitatu wad-damu. Jadi Allah mengatakan haram, masa kita nggak berani mengatakan haram? Udah ini berarti orang yang menyimpang, ini sudah waladdallin. Dan kita sudah mempunyai kerangka, dan itu dilakukan dengan cara musyawarah. Kalau tidak masuk akal, terserah. Kami punya akal juga, punya logika sendiri juga. Logika fikih beda dengan logika falsafi. Silakan. Pak Helmi. Coba sekarang, tadi Pak Kiai bilang katanya MUI punya 10 indikator orang tersesat. Apakah ada jaminan kalau saya melanggar satu saja indikator, lalu saya masuk neraka? Emang siapa pemilik neraka? MUI. Terus. Ini beda antara masuk neraka dengan kata-kata sesat, Mas. Nah, jadi tidak setiap yang sesat itu masuk neraka. Yang menentukan neraka Allah. Allah kalau mau mengasih maaf tidak. Tapi ada kerangka hukum, Mas. Siapapun yang berzina itu dosa. Kalau orang mengingkari bahwa zina itu adalah haram, dia tidak mengatakan tidak haram, itu sesat, Mas. Tapi mungkin Allah memaafkan, itu soal masuk neraka, soal hukum lain lagi, Mas. Jadi jangan disamakan antara masuk neraka dengan ketentuan hukum. Betul. Monggo. Berarti kan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ya ad-dhalun, sesat, ya kan? Itu adalah terma dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang masuk dhalun? Ya hanya Allah yang tahu, kan begitu ya? Benar. Ketika orang melanggar yang haram, dia hanya melanggar yang haram, dia fasik, kan gitu ya? Bahwa kemudian setelah dia berdosa tentu saja, misalnya berzina, setelah dibuktikan dengan 4 saksi dia berzina, dilihat bahwa ternyata penisnya masuk ke dalam vaginanya seperti
Dan kata hadis ya, seperti timba masuk ke dalam sumur, begitu kan, dibuktikan dia berzina, dia berdosa. Kalau sudah terbukti dia dirajam, ya kan? Bahwa kemudian setelah dia berdosa, apakah dia masuk neraka atau masuk surga, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah nggak kami mengatakan soal masuk neraka? Kan nggak pernah. Kesesatan yang dibahas, Anda Pak Edi. membantah yang tidak kami katakan. Anda membantah dalam hayalan Anda sendiri. Ya, saya mengatakan Anda sudah bisa memahami yang kami sampaikan. Kalau orang berzina itu haram, Mas. Betul. Kalau dalam ajaran kami itu bilang haram, lalu Anda bilang zina enggak haram, itu sesat, Mas. Oh, beda dengan pekerjaan haram itu Anda melaksanakan haram, kemudian Anda mengingkari yang haram, itu sesat karena sudah jelas. Soal masuk neraka, belum tentu yang namanya Allah yang tahu, tapi Allah memberikan koridornya dalam hidup ini. Sesatnya Pak Kiai. Sesat yang Anda Oke, maksud saya seperti apa, Pak nggak Edi? mengatakan Makanya ukuran sesat apa? Kalau menurut Anda sekarang seperti apa? kalau kita kembali pada kasus saya Panji Gumilang,